Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Liga Ramadan Nur Setia dengan NIM 21320110019 dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kota Sukabumi semester 5. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan satu materi tentang perkembangan filsafat Pancasila sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Hukum. Pertama, di sini ada pendahuluan. Pancasila itu lahir pada tanggal 1 Juni 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 bersamaan dengan UUD 1945. Sejarah Indonesia telah mencatat bahwa di antara tokoh perumus Pancasila itu ialah Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Mereka telah berjasa dalam merumuskan dan menggali nilai-nilai luhur budaya bangsa yang terpendam menjadi sebuah falsafah hidup bagi bangsa Indonesia. Sehingga dapat dipahami mengapa Pancasila itu sakti dan selalu dapat bertahan dari segala guncangan kisruh politik di negara ini. Filsafat Pancasila merupakan penggunaan nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bernegara. Pancasila sebagai filsafat mengandung nilai pandangan dan pemikiran yang bisa jadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Pancasila sebagai falsafah diartikan sebagai acuan intelektual kognitif berbicara berpikir bangsa di mana dalam upaya keilmuan dapat terbangun ke dalam sistem filsafat yang kredibel. Nah, menurut Abdul Ghani, Pancasila adalah filsafat negara yang lahir sebagai kolektif ideologi atau cita-cita bersama dari seluruh bangsa Indonesia. Selanjutnya, di sini ada Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Pancasila sebagai dasarnya memakai beberapa pendekatan untuk menyelami nilai-nilai pokok yang mendasarinya, yaitu satu, secara deduktif. Dengan memakai pendekatan secara deduktif, yaitu dengan mencari hakikat dan menganalisis isi dari Pancasila itu sendiri, serta menyusunnya secara sistematis jadi satu keutuhan pandangan yang komprehensif. Dua, secara induktif. Dengan memakai pendekatan secara induktif, yaitu dengan mengamati gejala-gejala yang timbul dalam kehidupan sosial dan budaya pada masyarakat, lalu merefleksikannya lantas menarik arti dan makna yang hakiki dari gejala-gejala yang timbul tersebut. Pancasila sebagai filsafat mengandung sebuah pandangan konsep kebenaran dan cara berpikir yang menjadikan Pancasila sebagai ideologi nasional bangsa Indonesia. Pancasila juga mempunyai fungsi dasar untuk suatu negara yang sesungguhnya ditunjukkan bukan untuk bangsa Indonesia saja, tapi juga pada kehidupan manusia secara menyeluruh. Baik, selanjutnya ada Pancasila dalam pendekatan filsafat. Untuk mengetahui secara mendalam tentang Pancasila, perlu pendekatan filosofis. Pancasila dalam pendekatan filsafat adalah ilmu pengetahuan yang mendalam mengenai Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila dalam bangunan bangsa dan negara Indonesia. Untuk mendapatkan pengertian yang mendalam dan mendasar, kita harus mengetahui sila-sila yang membentuk Pancasila itu. Berdasarkan pemikiran filsafat, Pancasila sebagai filsafat pada hakikatnya merupakan suatu nilai. Rumusan Pancasila sebagaimana terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai itu selanjutnya menjadi sumber nilai bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia. Secara etimologi, nilai berasal dari kata value yang berarti kuat, baik, berharga. Dengan demikian, secara sederhana, nilai adalah suatu yang berguna. Nilai bersifat abstrak, seperti sebuah ide dalam arti tidak dapat ditangkap melalui indera. Yang dapat ditangkap adalah objek yang memiliki nilai.
Nah, dalam filsafat Pancasila itu terdapat 3 tingkatan nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Yang pertama ada nilai dasar. Nilai dasar yaitu nilai yang mendasari nilai instrumental. Nilai dasar yaitu asas-asas yang kita terima sebagai dalil yang bersifat sedikit banyak mutlak. Kita menerima nilai dasar itu sebagai sesuatu yang benar atau tidak perlu dipertanyakan lagi. Nilai-nilai dasar sendiri dalam Pancasila adalah nilai-nilai dari sila-sila Pancasila. Nilai dasar itu mendasari semua aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai dasar bersifat fundamental dan tetap. Yang kedua, ada nilai instrumental. Nilai instrumental merupakan nilai sebagai pelaksanaan umum dari nilai dasar. Umumnya terbentuk norma sosial dan norma hukum yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara. Yang terakhir, yang ketiga adalah nilai praktis. Nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan. Nilai praktis sesungguhnya menjadi batu ujian. Apakah nilai dasar dan nilai instrumental itu benar-benar hidup dalam masyarakat Indonesia? Pancasila sebagai filsafat. Filsafat sebagai metode menunjukkan cara berpikir dan cara mengadakan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan untuk dapat menjabarkan satu ideologi Pancasila. Sedangkan Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan nilai dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila itu. Nah, yang pertama di sini ada aspek ontologi. Aspek ontologi menurut Runs adalah teori tentang adanya keberadaan atau eksistensi. Sedangkan menurut Aristoteles, sebagai filsafat pertama, ontologi adalah ilmu yang menyelidiki hakikat sesuatu dan disamakan artinya metafisika. Jadi, ontologi adalah bidang yang menyelidiki makna yang ada, eksistensi, dan keberadaannya. Sumber ada, jenis ada, dan hakikat ada, termasuk ada alam, manusia, metafisika, dan kesemestaan, dan kosmologi. Yang kedua ada aspek aksiologi. Aksiologi yaitu ilmu filsafat yang mendalami tentang makna, sumber, dan jenis sebuah nilai serta tingkatan dan hakikat yang terkandung di dalam sebuah nilai tersebut. Dilihat dari segi aksiologi, Pancasila mempunyai nilai-nilai yang mendasari terciptanya sebuah hak dan kewajiban warga negara di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, yaitu aspek epistemologi. Aspek epistemologi ini merupakan cabang ilmu filsafat yang mendalami tentang dasar-dasar, asal-muasal, ketentuan, susunan metode, dan keaslian sebuah ilmu pengetahuan. Maka dari segi epistemologi, Pancasila yaitu sebuah ilmu pengetahuan yang bisa dibuktikan dan mempunyai dasar-dasar ketentuan hukum, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai dasar falsafah negara Indonesia. Falsafah Pancasila sebagai dasar falsafah negara Indonesia dapatlah kita temukan dalam beberapa dokumen historis dan di dalam perundang-undangan negara Indonesia seperti dalam pidato Insinyur Soekarno tanggal 1 Juni 1945, dalam naskah politik yang bersejarah tanggal 22 Juni 1945 alinea keempat yang kemudian dijadikan naskah rancangan pembukaan UUD 1945, dan dalam naskah pembukaan UUD Proklamasi 1945 alinea keempat. Nah, yang pertama, Pancasila sebagai dasar falsafah negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sesudah BPUPKI merampungkan tugasnya dengan baik, maka selanjutnya dibubarkan. Kemudian pada tanggal 9 Agustus 1945 sebagai penggantinya dibentuk PPKI yang memiliki tugas penting, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945 dikumandangkan proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta yang disaksikan oleh PPKI tersebut. Keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI mengadakan sidangnya yang pertama dengan mengambil keputusan penting, yaitu mengesahkan dan menetapkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih dan mengangkat ketua dan wakil ketua PPKI yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta,
masing-masing sebagai Presiden RI dan Wakil Presiden RI. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar filsafat negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 setelah Dekret Presiden 5 Juli 1959. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang pemilihan umum untuk memilih anggota-anggota DPR dan konstituante yang akan menyusun UUD baru. Pada akhirnya tahun 1955 diadakan pemilihan umum pertama Indonesia dan konstituante yang dibentuk mulai persidangan pada tanggal 10 November 1956. Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan selanjutnya, konstituante gagal membentuk suatu undang-undang dasar yang baru sebagai pengganti UU DS 1950. Dengan kegagalan konstituante tersebut, maka pada tanggal 5 Juli 1950 Presiden RI mengeluarkan sebuah dekret yang pada pokoknya berisi pernyataan pembukaan konstituante, berlakunya kembali UUD 1945, tidak berlakunya UUD DS 1950, dan akan dibentuknya dalam waktu singkat MPRS dan DPAS. Dengan berlakunya lagi Undang-Undang Dasar 1945 secara yuridis, Pancasila tetap menjadi dasar falsafah negara yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat dengan perumusan dan tata urutan seperti Undang-Undang Dasar yang ada sekarang. Ketiga, dilematik filsafat hukum Pancasila. Nilai Pancasila itu menjadi rus dari hukum yang ada yang akan dibentuk, sehingga hukum yang berlaku memuat kesadaran akan bertuhan, memuliakan manusia, mempersatukan beragam golongan, mengutamakan musyawarah dan adil. Jika kelima nilai dasar terbentuk hukum disatukan, lalu apakah wujud dari hukum tersebut? Kesemua nilai menyatu menjadi sebuah nilai utama, yaitu gotong royong, sebuah hukum yang membangun segenap komponen bangsa dalam sebuah kerjasama tradisional berupa gotong royong. Selanjutnya di sini ada fungsi filsafat Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Dalam bangsa identik dengan jiwa bangsa masing-masing. Sebagai jiwa bangsa, Pancasila memiliki makna bahwa Indonesia tidak bisa hidup tanpa Pancasila. Yang kedua, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Dalam bangsa identik dengan jiwa bangsa masing-masing. Sebagai jiwa bangsa, Pancasila memiliki makna bahwa Indonesia tidak bisa hidup tanpa Pancasila. Yang ketiga, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia memberikan arah kemana bangsa dan negara Indonesia ke depannya. Tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Selanjutnya, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Setiap bangsa memiliki ciri khas sebagai pembeda dengan bangsa lain. Dalam hal ini, Pancasila berfungsi sebagai pemberi pembeda dengan bangsa lainnya. Selanjutnya, yang terakhir ada sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Memiliki hukum yang mengatur negaranya sendiri, di Indonesia Pancasila berfungsi mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum yang berlaku di Indonesia harus dipatuhi dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Pancasila sebagai dasar falsafah negara Indonesia tentunya harus diketahui oleh seluruh warga negara Indonesia agar menghormati, menghargai, menjaga, dan menjalankan apa-apa yang telah dilakukan oleh para pahlawan, khususnya pahlawan proklamasi yang telah berjuang untuk kemerdekaan negara Indonesia ini. Sehingga baik golongan muda maupun tua tetap meyakini Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tanpa adanya keraguan guna memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Jadi kesimpulannya adalah secara historis harus diakui bahwa Pancasila lahir sebagai konsensus politik untuk menjadi sistem filsafat. Diperlukan pemikiran kritis dan relatif terhadap segala fenomena yang ada, termasuk di sini pandangannya terhadap hakikat manusia, sumbangan pikiran dari berbagai pihak, lebih-lebih dari kalangan akademis sangat amat diperlukan. Mungkin
Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya, terutama kepada Ibu Eriska selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Hukum. Semoga materi dan informasi yang telah saya sampaikan mengenai perkembangan filsafat Pancasila dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan dalam penyampaian materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.